Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi, selamat datang di GKP Jatinegara. Bapak Ibu, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan, amin. Tapi sebelum kita naikkan pujian bagi Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk kita satu dalam doa. Bapak yang baik, Allah yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat setiap keberadaan kami. Engkau yang tahu setiap kami satu persatu Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Karena Engkau mengenal kami sampai jauh kedalaman hati kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang beribadah kepadamu, kami tahu Tuhan Engkau siap Tuhan untuk menyambut setiap kami Tuhan, untuk datang kembali Tuhan, connect dengan Engkau Tuhan, disegarkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan bahkan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kuasai hati pikiran kami, tubuh jiwa dan roh kami. Kuasai tempat ini Tuhan, biar hadirat-Mu nyata buat setiap kami, dan kuasa-Mu bekerja buat setiap kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua untuk datang sama Tuhan. Saya mau ajak kita untuk bebaskan, untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan namanya pagi hari ini. Karena saya tahu di tengah situasi, kondisi keadaan dunia ini, kita makin butuh Tuhan, kita makin butuh dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu kita gak bisa apa-apa di luar Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang. Katakan, menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Menyembah sini. Katakan, ku percaya Kau ada bagiku. Percaya. Amin. Ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Katakan, tak usah ku bimbang, Tak usah sebab Kau ada di dalam kami Tuhan. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Yes. Kau penghibur. Katakan, saat ku lemah, Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan, sungguh Kau hebat. Kau hebat. Benar Tuhan, Kau hebat. Ajaib perkasa. Kau ajaib Perbuatan bagi hidup kami Tuhan. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan, sungguh Kau hebat. Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, di hidupku. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang. Mari naikkan suaramu. Bapakku datang. Amin. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Tuhan. Percaya Kau Ada bagi setiap kami Tuhan. ada bagi. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari semua katakan, ku nyanyi.
ajaib perkasa. Itu Tuhan kami, itu Engkau Tuhan. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi karena Kau perkasa Tuhan. Sungguh Kau hebat, Kau hebat. perbuatanmu. Mari sama-sama katakan ku nyanyi haleluya. Oh, Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. perbuatanmu, oh Tuhan Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu. Katakan di hidupku, Di hidupku. oh Tuhan. Sungguh Kau hebat Tuhan. Oh, Kau yang buat kami mampu Tuhan. Kau yang buat kami berjalan bersamamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hanya ada satu nama yang layak diagungkan, nama Yesus Tuhan, nama Yesus Tuhan. Oh, kami rasakan kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, pagi hari ini ketika kita tanya kenapa masih ada manusia di dalam dunia ini, kenapa ada kita manusia dalam dunia ini, mungkin pertanyaan itu kalau saya mau sharing pagi hari ini sama seperti kita sebagai orang tua. Kenapa kita masih mau punya anak? Walaupun kita tahu mungkin anak kita akan mengecewakan atau mungkin melakukan kesalahan atau segala sesuatunya, kita tahu itu. Apalagi Bapak kita, sama seperti Dia mengetahui hidup kita masing-masing pagi hari ini. Dia tahu setiap kita Bapak Ibu Saudara semua, karena Dia begitu mengasihi kita, Dia begitu menyayangi kita, dan Dia begitu mencintai hidup kita. Tinggal balik bagaimana respon kita sebagai anak-anaknya pagi hari ini. Karena Bapak kita selalu ada buat kita Bapak Ibu Saudara semuanya. Dia selalu ada. Dan Dia menyayangi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dia mengerti kita. Kita yang kotor, kita yang hina, kita yang tidak baik, kita yang penuh kekurangan, kita yang penuh dengan banyak hal yang gak layak. Tapi Dia ada buat kita karena Dia Bapak kita Bapak Ibu Saudara semuanya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan buat hidup kami, berikan
semua yang ada padamu. Katakan seperti Bapa, seperti Bapa Dia sayang sama setiap kita. anaknya. Terima kasih Tuhan. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri. Rancanganmu yang terbaik. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini. Katakan seperti Bapa, seperti Bapa sayang. Dia sayang setiap kita pagi hari ini. Dia mau katakan itu. Demikianlah Engkau mengasihiku. Sebagaimana adanya kita pagi hari ini, Dia katakan Dia sayang dan mengasihi kita. Karena kita adalah biji matanya yang Dia sayangi. Kau berikan semua yang ada padamu. Katakan seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya. demikianlah kau menuntun kami Tuhan. Kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri. Rancanganmu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. katakan seperti Bapa sayang. Bapa sayang Yes. anaknya. Terima kasih Tuhan. Kau menuntun langkahku, hari depan Indah yang kau berikan buat setiap kami Tuhan. rancangan yang terbaik bagi. Katakan hari depan. Hari depan indah kau beri. Rancanganmu, Rancangan amin. yang terbaik. Sekali lagi katakan hari depan. Hari depan indah kau beri. Rancangan yang terbaik bagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus, haleluya. Karena Dia baik buat setiap kita. Karena Engkau baik Tuhan. Rancanganmu indah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa Rancangan yang baik bagi kami Tuhan. Rancangan yang indah damai Tiada yang kami dapat sejahtera. berikan Tuhan. Kemuliaan Ganti bagi balas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita padanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu yang baik Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kasih Bapa. Kami rasakan kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat segalanya yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Hal yang kecil sekalipun Tuhan, kami gak sadarin Kau baik Tuhan. Kau baik Bapa. Kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Kami gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami gak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Karena Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Kau baik dan seterusnya Kau baik Tuhan. Oh Tuhan. Kau baik Tuhan. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa? Dengan apa kan? Benar Tuhan, gak ada yang bisa kami berikan Tuhan sebagai ganti segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan. Selain ucapan syukur kami pagi hari ini, penyembahan kami milik-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Tuhan, dengar setiap suara anak-anak-Mu Tuhan di GKP Jatinegara ini Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari Bapak Ibu semuanya angkat suaramu. Sama-sama katakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Kau baik bagi kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari angkat suaramu sekali lagi, katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Katakan selamanya. 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 Selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Tuhan, kami terus mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena hadirat-Mu tak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas untuk bekerja dalam setiap kami Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan keberadaan-Mu dan hadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Beracaralah buat setiap kami Tuhan. Hamba-Mu gak tahu setiap pribadi lepas pribadi. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan, Kau yang bekerja lewat Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kau berbicara dan Kau bekerja Tuhan. Kau menyatakan sesuatu pagi hari ini Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan mengalami Engkau pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Setiap kita yang percaya kita katakan amin.
Bapak Ibu Saudara semuanya, mungkin kalau ada yang capek nggak apa-apa, silakan duduk ya. Tapi kalau yang kuat untuk berdiri, saya mau ajak kita untuk berdiri sama-sama. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Boleh tengok kiri kanannya dong, katakan kamu luar biasa hari ini, Tuhan Yesus memberkati kamu gitu, bilang gitu. Ya apapun ya kata-katanya boleh bebas aja ya, terserah dah. Pokoknya nengok kiri kanan depan belakang, kita udah lama mungkin gak ketemu gitu ya. Mungkin yang ada hari ini baru datang beribadah, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Yo, come on. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Siap ya Bapak Ibu semuanya, kita memuji namanya. Katakan kau Tuhan. Yo. Kau Tuhan yang mulia, Dia turun ke dunia buat tebus segala dosa kita. Segala dosa. Kau berikan keselamatan, beri kesempatan. Yes. Kasih-Mu mengubah. Katakan jika ku akui semua dosaku, maka Kau Dia setia dan adil, amin. Setia dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan dari yang jahat, amin. Segala yang jahat. Yo semuanya sama-sama kita naikkan pujian ini, come on, katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Katakan tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kita terus mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Hey, mau gerakin badannya boleh ya Bapak Ibu ya. Mau ke kiri ke kanan, silakan ambil space masing-masing. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, Dia turun ke dunia buat kita semua, amin. Segala dosa, Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Katakan jika ku akui Kau baik Tuhan, yes, maka Kau adalah. Katakan setia dan adil, Kau kan mengampuni dan suci. Kita semua diampuni dan disucikan, amin. Segala yang jahat. Yo Bapak Ibu semuanya sama-sama mau katakan. Yo. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah katakan pilihanku. Biar musik memuji nama Tuhan, amin. Kita masih semangat puji Tuhan, amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saya mau dengar suaranya, katakan haleluya. Haleluya. Yes, keren Bapak Ibu semuanya. Kita siap-siap nyanyiin pujian ini lagi ya. Katakan tak mau ku hidup. Mana Bapak Ibu suaranya? Ini lagi. Yes, keren. Tak ingin kau
tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. GKP, come on. Tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah katakan, tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, sama-sama katakan, adalah pilihanku. Haleluya. Yes. Mari berdoa kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh Tuhan hari ini. Amin. Saya juga gak ngerasanya tiba-tiba udah 30 menit ya. Tapi saya percaya yang paling penting kita tunggu dalam ibadah kita hari ini adalah firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan yang menuntun setiap kita, firman Tuhan yang akan menjadi jawaban buat setiap kehidupan kita. Yuk Bapak Ibu Saudara semuanya, saya mau kita siapin hati kita, saya mau kita siapin pikiran kita fokus. Saya percaya Tuhan sudah berbicara lewat hamba-Nya. Dan saya percaya kebenaran yang akan Dia sampaikan akan memerdekakan dan membenarkan hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kayak mau bikin satu pujian lagi Tuhan bagi Engkau Tuhan. Biar pujian ini boleh menjadi doa kami dan komitmen kami Tuhan selama kami hidup Tuhan. Katakan kekuatan. Kekuatan di jiwaku. Katakan ketenangan batinku Tuhan. Ketenangan batinku hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Katakan tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Kau melawat kami Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Katakan mengiring-Mu. Yes. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat
serahkan padamu Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku. Naikkan suaramu Bapak Ibu Saudara semuanya. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mau berdiri untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu Tuhan. Untuk memuliakan. Sekali lagi untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesempatan pagi ini kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh mengagungkan Engkau. Sebagaimana Engkau yang ingini Tuhan. Penyembahan dari setiap kami anak-anak-Mu. Dari setiap kami Tuhan ciptaan-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan mau Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu. Amin. Dan pagi ini Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang baik, yang luar biasa. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan berbicara kepada kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu. Biar kami pulang, kami boleh menangkap apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin kami yang jatuh di dalam dosa kami. Pagi hari ini kami mohon ampun Tuhan. Engkau telah mati bagi kamu. Engkau sudah membayar lunas harga kami Tuhan. Sehingga kami percaya hari ini Tuhan. Oleh karena bilur-bilur dan darah-Mu. Maka kami sudah diampuni Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami. Ubahkan kami. Sehingga tempat ini Tuhan menjadi Ebenezer. Disinilah Tuhan menolongku. Dan keluar dari tempat ini, pertolongan Allah sudah terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Satu sukacita yang besar kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah di rumah Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kemarin di Jumat Agung dan di Paskah
ada satu renungan yang saya boleh merasakan ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan lagi di dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan mengingatkan betapa spesialnya kita, betapa berharganya kita, betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Dia rela mati buat kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tadi Om Vicky sempat mengatakan Bapak Ibu, ada salah satu pertanyaan mungkin yang seringkali kita tahu Bapak Ibu. Satu kali iblis datang kepada Tuhan, dia jatuh di dalam dosa. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan sekarang tidak ada lagi penyembah. Sekarang tidak ada lagi worship leader yang akan memuji dan menyembahmu. Karena dia merasa iblis Lucifer itu adalah pemuji dan penyembah Allah. Tetapi apa yang Allah buat? Saat itulah pertama kali dia bekerja. Dia mengambil sebuah tanah. Dia mengambil tanah. Dia membentuk tanah itu. Biasanya Allah menciptakan hanya dengan perkataan. Jadilah terang. Jadilah alam semesta. Jadilah cakrawala. Tetapi saat itu pertama kali Allah bekerja. Dia adalah menciptakan manusia. Dia membentuk dari tanah. Dia membentuk tanah itu menurut image. Menurut gambarnya. Dia bentuk tanah itu. Disitulah sekali lagi pertama kali Allah bekerja. Dan itu dilakukan untuk menciptakan manusia. Setelah tanah itu dia bentuk. Lalu dia menghembuskan nafasnya. Nafas Allah. Dan disitulah tanah yang tadinya lihat itu berubah menjadi organ-organ tubuh. Berubah, tercipta segala sesuatu dalam organ tubuh. Dan jadilah manusia. Pertanyaannya, apakah Allah tahu bahwa manusia yang dia ciptakan begitu spesial akan jatuh di dalam dosa? Tahu gak dia? Tahu gak Bapak Ibu? Dia tahu dan sangat tahu. Tapi pertanyaannya, mengapa dia masih mau menciptakan manusia? Mengapa dia masih mau membuat manusia? Karena dia begitu mengasihi manusia. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Kalau kita, Bapak Ibu tahu tidak? Kalau satu saat anakmu yang kau lahirkan, anakmu yang kau besarkan, akan mungkin melakukan pelanggaran. Mungkin gak akan dengar-dengaran kau, akan mungkin melupakanmu. Kita tahu gak? Kita tahu. Tapi kenapa Bapak Ibu masih mau punya anak? Karena ada kasih yang ada di dalam diri kita. Demikian juga Allah. Dia mengasihi kita. Bahkan Bapak Ibu, satu kebenaran yang saya dapat. Iblis sebagai pelayan Allah, dia berdosa, dia buang, dia jatuh, Allah buang, dia berdosa, Allah buang iblis ke neraka. Tetapi waktu manusia jatuh di dalam dosa, apa yang dia lakukan? Dia bersedihkah? Dia sedih. Kita juga orang tua akan sedih melihat anak kita jatuh di dalam dosa, di dalam kesalahan, di dalam pelanggaran. Apakah dia menyesal? Tidak. Dia lihat, dia tahu. Waktu dia harus menebus manusia. Dia banyak harus korbankan segala sesuatu. Bahkan dirinya. Dan harus mati di kayu salib. Dia tahu. Untuk dia menebus dosa-dosa kita. Iblis jatuh berdosa dan buang. Kita jatuh dan kita berdosa. Dia cari kita. Dia rela mati bagi kita. Dia rela tergantung di atas kayu salib. Dia rela menyerahkan hidupnya. Begitu berharganya kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan Allah mau. Dan dia tidak menyerah. Waktu Allah tahu nota, bon yang dia lihat waktu dia mau menebus manusia. Begitu mahal. Begitu mengerikan. Karena kematian dialah yang harus dia berikan. Untuk menebus, membayar dosa-dosa kita. Apakah dia menyerah? Waduh, waktu lihat bon, wah enggak deh. Berat banget, sampai harus disalib, harus mati. Enggak deh, enggak jadi deh, biarin aja lah. Masih ada malaikat ciptaan Tuhan. Atau Tuhan bisa bikin lagi yang baru, Tuhan bisa buat lagi yang spesial. Dia enggak mau, dia nyerah. Kalau harus mati bagi manusia, menebus dosa-dosa manusia. Apa yang terjadi? Kita akan masuk ke dalam neraka. Kita akan dihukum karena pelanggaran dosa manusia. Tetapi Allah tidak menyerah. Tetapi Allah tidak bergeming sedikit pun. Kalaupun dia harus mati bagi kita. Ada banyak kita seringkali nyerah. Waktu kita melihat sulitnya pelayanan. Seringkali kita give up. Menyerah waktu kita lihat
orang-orang mencibir kita. Kita menyerah waktu kita menghadapi tantangan dalam pelayanan. Kita menyerah waktu orang menyinggung perasaan kita dalam pelayanan. Kita menyerah waktu kita disakiti dalam pelayanan kepada Tuhan. Segitukah kasih-Mu kepada Allah? Dia tidak pernah menyerah bagi kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Mencurahkan darahnya untuk kita. Dan dia berkata, sudah selesai. Menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Bagaimana kondisi keadaanmu Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah engkau menyerah dan engkau siap lari dari Tuhan? Engkau siap sedang mau lari dari pelayananmu. Sedang mau meninggalkan segala sesuatu. Nggak mau pusing lagi dengan segala sesuatu. Cukup saya datang ibadah saja. Apakah engkau mau menyerah Bapak Ibu? Sekali lagi, Allah tidak pernah menyerah. Walaupun dia lihat nota yang disodorkan si iblis untuk menebus manusia begitu berat. Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang teamwork. Ada sebagian mungkin kita bertanya, waduh apa sih teamwork, saya gak ngerti. Ya kan, saya gak paham gitu ya kan. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama ya kan. Teamwork itu adalah, membangun teamwork itu adalah satu tim yang bekerja, tim bekerja gitu. Nah di sini saya coba memberikan definisi, apa itu teamwork ya kan. Teamwork itu sekumpulan individu ya. Jadi lebih dari, di sini katakan lebih dari 2 orang. Jadi kalau tim itu nggak mungkin 1 orang gitu ya kan. Minimal 2 orang atau lebih. Itu dikatakan baru dengan kata teamwork ya. Yang bekerja bersama untuk tujuan bersama. Jadi teamwork itu adalah sesuatu tim yang bekerja. Work itu kan bekerja ya. Bekerja bersama-sama secara kerjasama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Kalau punya tujuan yang masing-masing orang yang berbeda, itu bukan teamwork namanya, ya kan? Itu jalan sendiri-sendiri. Tetapi kalau teamwork, dia harus punya tujuan, ya, fokus, sasaran yang sama, visi, misi yang sama untuk mencapai tujuan, bekerja bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, kita dapat mengembangkan mungkin kemampuan kita, talenta kita sendirian. Itu sebabnya ada orang-orang yang otodidak. Baik dia belajar bisnis, baik dia belajar musik, ada seseorang yang otodidak. Tetapi untuk membentuk karakter selalu diperlukan orang lain, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita mungkin bisa, mungkin kita hebat, mungkin kita punya segala pengetahuan, kita punya segala kemampuan. Mungkin kita bisa melakukannya sendiri, mungkin kita bisa berjalan sendiri tanpa orang lain Bapak Ibu. Tetapi waktu kita bekerja, waktu kita melakukan segala sesuatu, ya kan, sendiri, itu tidak ada yang namanya pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu terjadi kalau kita ada di dalam teamwork. Nah, teamwork itu sendiri Bapak Ibu, simpelnya adalah keluarga kita. Masing-masing punya tugas dan peran dan tanggung jawab Bapak Ibu. Keluarga adalah gambaran teamwork yang kecil, yang mana di mau tidak mau, suka tidak suka, kita ada di dalamnya. Dan Allah, Alkitab seringkali sudah menjelaskan. Bapak Gembala di minggu pertama menjelaskan begitu detail tentang teamwork. Apa manfaat, apa hal-hal yang harus dilakukan dalam teamwork. Apa dasar Alkitab tentang teamwork. Ya. Nah itulah. Dan Allah hari ini mau supaya kita yang semakin bertalenta, seseorang semakin perlu berada dalam sebuah tim yang sehat. Ya. Jadi dengan kita berada dalam teamwork, itu akan ada banyak hal yang terjadi, ya. Akan ada banyak hal-hal yang kita bisa pelajari. Di situ ada pembentukan karakter kita. Di situ kita akan lebih banyak belajar dari orang-orang yang mungkin lebih tahu daripada kita. Di situ kita bisa mendapatkan sesuatu, bagaimana cara-cara bekerja sama di dalam untuk mencapai tujuan. Itulah teamwork Bapak Ibu. Ada satu African prophet, ya, itu mengatakan begini Bapak Ibu. If you want to go fast, go alone, ya. If you go far, go-nya ada kebanyakan. If you go far, go together. Maksudnya apa? Jika ingin cepat, pergilah sendiri. Jika ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Jadi kalau sendiri dengan dikatakan lain adalah hasil yang kita dapat adalah sedikit. Tetapi kalau kita mau jauh, kita mau lebih luas, kita mau lebih menjangkau banyak, Bapak Ibu, ini dikatakan harus pergi bersama-sama. Itulah teamwork. Ya.
Di dalam kehidupan kita, ya, ada hal yang diharapkan sebuah teamwork, khususnya teamwork orang-orang percaya. Bagaimana di gereja ini kita adalah menjadi teamwork. Di dalam gereja seringkali kita ada mungkin kepanitiaan, mungkin ada majelis, mungkin ada komisi. Di sana ada teamwork yang terjadi, yang terbentuk Bapak Ibu. Dan tujuannya adalah supaya kita bisa bergerak bersama-sama. Kita bergerak tidak hanya sendirian. Di situ adalah akan membawa hal-hal yang akan lebih baik. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Apa yang dibutuhkan, kita baca firman Tuhan dulu. Di dalam firman Tuhan dituliskan di 1 Korintus pasal 12 ayat 14. Di sini dikatakan ayat yang ke-14. Karena tubuh juga terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayat ke-15, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat yang ke-17 katakan di sini, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 19. Ayat 19 katakan, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Ayat 20, memang ada banyak anggota tetapi hanya ada satu tubuh. Ayat 21 dikatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat yang ke-22, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan ayat yang ke-23 di sini dikatakan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota tubuh yang kita tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ayat ke-24, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota akan turut bersuka cita. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana bekerjanya teamwork. Ya, di samping yang kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan. Bagaimana teamwork itu bisa terjadi. Gambaran yang lebih sederhana kalau kita lihat adalah tubuh kita. Ya, di mana tubuh kita terdiri dari, AC-nya nggak nyala ya dulunya. Berjujuran saya, ada kocin yang kah? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. AC-nya nggak hidup dua-duanya. Oke, baik Bapak Ibu, kita kembali lagi. Jadi dengan kata lain, teamwork ini, gambaran dari teamwork ini adalah tubuh kita. Di mana dalam tubuh kita terdiri dari yang namanya kepala. Ya, di kepala itu ada mata, ada hidung, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Ya, dulu beberapa bulan lalu pernah saya sampaikan, ya mungkin ya kalau Bapak Ibu masih ingat, kalau misalnya masing-masing anggota tubuh ini berargumen, ya si mata akan bilang gini, nih gua mata paling penting. Kenapa mata paling penting? Karena lu coba lihat aja, gua sampai dikacain. Gue sampai diberikan yang indah-indah ya. Ada kacanya yang hitam, ada kacanya yang merah gitu ya kan. Ada kacanya yang kuning gitu ya kan. Wah, model kacamatanya juga keren-keren. Ada yang bagus, ada yang bulat, ada yang kotak, bahkan sampai ada yang emas bling-bling. Tuh lihat, mata gua nih. Mata adalah anggota tubuh yang paling keren, yang paling dijaga, yang paling dihiasi. Itu adalah mata. Wah, si mata sombong ya kan. Gua yang paling keren. Lalu kata si mulut apa? Tunggu dulu, dia bilang gitu. Ya kan, kamu bilang kamu belum tentu, dia bilang. Saya nih yang paling cantik, saya nih yang paling keren, dia bilang. Kenapa? Tuh lihat tuh, orang-orang tuh, ya kan pakai lipstik, saya dimerahin, entar saya diganti biru, entar saya diganti kuning, entar saya diganti ungu. Keren kan, dia bilang. Ya kan, orang-orang akan selalu melihat saya, dia bilang gitu. Wah, si mulut ini menyombongkan dirinya. Lalu telinga bilang, kalian boleh dihiasi. Kalian bilang boleh keren, kata telinga. Saya nih yang lebih keren. Loh,
apanya kamu yang keren, dia bilang gitu. Lihat aja, kuping saya tuh dipakein perhiasan. Kuping saya tuh ya dirawat, dijaga gitu ya kan. Nah, kuping inilah kalau kalian mau apa-apa, kalau nggak dengar dari saya, kamu tahu apa yang kamu mau, tahu yang tubuh mau, nggak bisa. Si kuping menyombongkan bahwa dialah yang paling hebat gitu ya kan. Lalu tangan bilang, tunggu dulu ya. Tunggu dulu saudara-saudara, bro and sis, tunggu dulu kata si tangan. Ya, kamu boleh bilang keren, ya kamu boleh bilang ganteng, cakep, cantik ya kan. Tapi ingat loh, saya nih yang paling utama, saya nih yang paling keren. Kenapa? Kamu lihat tuh tangan, ya kan? Ada yang dikasih cincin, ya kan, dikasih berlian. Tuh lihat di tangan, dia bilang. Bahkan ada yang 10 tangan, 10 jari dikasih, ya kan. Bapak Ibu lihat ada seorang pengacara ya. Wah, jarinya semua ada perhiasan gitu, gede-gede lagi. Berapa M itu ya, ya kan. Tuh lihat tuh, keren. Saya yang paling keren. Kamu ya, mata lihat makanan enak, ya kan. Kamu cuma bisa lihat. Ya, kuping kamu cuma bisa dengar, mulut kamu ngiler, kamu mau makan, bisa kamu ambil, nggak bisa, kamu butuh saya untuk mengambilnya masuk ke mulut kamu, dia bilang. Jadi saya yang paling penting gitu ya kan, saya yang paling keren kata si tangan nih. Lalu kaki nggak mau kalah, saudara-saudara, jangan sombong, dia bilang gitu. Kamu boleh semua berargumen seperti itu. Nih saya kaki, dia bilang paling penting, dia bilang gitu. Loh, apa pentingnya kamu? Lah iya. Kamu boleh pengen makan yang enak, kamu boleh ingin sesuatu yang bagus, yang indah. Kalau saya nggak jalan, kira-kira bisa? Diem semua. Kamu bisa, tangan mau ngambil, ada jauh. Kamu bisa tangan jalan, nggak bisa, harus ada kaki. Dia bilang gitu ya kan? Iya juga. Lalu si hidung bilang, wait, tunggu dulu. Dari semua yang kalian sudah bicarakan, kalian boleh deh ngomong yang terpenting, yang tercantik, yang terganteng. Tapi hidunglah yang utama, yang menentukan nasib kalian. Wah, kenapa bisa begitu? Coba saya tutup hidung saya. Kira-kira kamu bisa makan, bisa jalan, bisa gerak, mati, dia bilang gitu ya kan? Coba saya tutup hidung saya, kamu akan mati. Wah, masing-masing semua berargumen dengan luar biasa. Tinggal kesian nih satu Bapak Ibu. Yang paling belakang, yang paling rendah gitu ya kan. Yang paling gak terlihat gitu ya. Mana ada juga dikasih perhiasan. Dan mana ada dikasih warna-warna kayak bibir gitu ya. Ya maaf kata ya, dia siapa? Si Anus. Ya kan? Anus cuma nunduk diem aja. Kenapa lu diem aja? Iya, kalian hebat-hebat semua. Kalian keren-keren semua. Dia bilang gitu. Saya mah siapa atuh? Dia bilang gitu. Saya mah gak berarti. Dia bilang. Saya di bawah, di belakang. Aduh, tempat keluar yang maaf deh gitu ya kan Bapak Ibu ya. Kotor gitu ya. Saya gak ada artinya. Saya gak ada. Aduh, saya malu sama kalian yang luar biasa itu. Dia ngakuin ya kehebatan kita, kata si tangan, kata si kaki. Ya benar Anus, kamu gak ada artinya. Kamu tuh tempat kotoran-kotoran gitu keluar. Dia bilang, iya memang gitu ya kan. Karena dia depresi nih si Anus ya Bapak Ibu ya. Dia depresi, apa yang terjadi? Dia ngambek Bapak Ibu. Dia ngambek ya kan. Ya sudahlah kalau gitu ya, saya gak mau bekerja deh. Dia ngambek, dia gak mau bekerja. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya. Sehari masih oke gitu ya kan. Ya kan? Sehari masih oke ya kan. 2 hari udah keringetan nih badan. Ya kan? Kaki keringetan, tangan keringetan gitu ya. Si Anus ngambek nih Bapak Ibu. 3 hari gitu ya. Waduh makin gelisah lagi ya kan. Nggak ke belakang-belakang ya. Si Anusnya ngambek, dia tutup itu ya. Dia nggak mau bekerja gitu ya. 3 hari, 1 minggu kira-kira apa Bapak Ibu? Pingsan kita. Seminggu coba Bapak Ibu ya, langsung ya, pingsan dibawa ke rumah sakit ya kan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari sini kita tahu dalam teamwork itu firman Tuhan sangat jelas sekali katakan. Bahkan di mana ada orang yang dianggapnya tidak berharga, Tuhan kasih penghormatan. Berarti dengan kata lain bahwa tidak ada di antara kita pun yang tidak berharga di dalam Tuhan. Amin. Kita punya fungsi, kita punya peran, kita punya pekerjaan masing-masing. Biarlah tiap-tiap anggota tubuh melakukan pekerjaannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dari antara kita nggak bilang, oh bagian kebersihan itu yang paling rendah. Oh bagian itu paling jelek. Loh kalau dia nggak nyapu, dia nggak ngepel, dia nggak beres-beres. Kita datang yang ada bangku, ubin pada kotor, kira-kira enak gak kita ibadah? Nggak enak.
Jadi tidak ada Bapak Ibu di dalam Tuhan, Allah membuat teamwork adalah teamwork yang solid. Teamwork yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang dibutuhkan dalam teamwork ini supaya teamwork ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah di sini dukungan. Encouragement, ya kan? Ada dukungan, ya. Di dalam Markus pasal 2 ayat yang 1-5 kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan cerita tentang seseorang yang lumpuh lalu mereka bekerja sama untuk membawa orang lumpuh itu Bapak Ibu ya. Lumpuh itu. Bapak Ibu kalau kita baca dari ayat ini ya. Ini ada yang menarik Bapak Ibu. Ya. Ada yang menarik di pasal 5 dikatakan gini. Ketika Yesus melihat iman mereka. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan bilang ketika ia melihat iman si lumpuh itu. Tetapi Tuhan Yesus melihat secara teamwork. Melihat secara bersama iman mereka. Jadi kalau ada seseorang yang lebih penting, itu bukan berarti yang Tuhan lihat dia hanya. Tetapi di balik segala sesuatu yang dia lihat, itu adalah sebuah teamwork. Di sini maka dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku dosamu sudah diampuni. Dan saat itu juga dia sembuh. Jadi apa yang didapatkan dari si lumpuh ini waktu dia dapat kesembuhan, itu karena bukan yang pertama pekerjaan dia seorang diri, yang kedua karena iman dia seorang diri, bukan. Tetapi adalah iman yang bersama dari teamwork itu, yang bersama-sama. Dan juga kerja sama-sama sehingga si lumpuh ini bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan misi mereka untuk si lumpuh ini sembuh itu terjadi di dalam apa yang mereka sama-sama inginkan. Nah inilah teamwork. Nah dukungan apa Bapak Ibu? Nah dukungan ini sangat penting sekali di dalam teamwork. Ada sering banyak di dalam teamwork itu ada sesuatu orang yang merasa sedih. Ada orang yang merasa susah, ada orang yang merasa tidak semangat. Tetapi dengan adanya teamwork, dengan adanya yang bersama-sama, mungkin orang itu bercerita, maka tim itu sama-sama akan menolong, maka tim itu sama-sama akan membantu. Beda kalau kita sendirian Bapak Ibu, kita akan mengalami struggle itu sendiri, kita akan berjuang sendiri, kita akan merasakannya sendiri. Enggak ada orang yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Ada banyak orang-orang mengeluh Bapak Ibu, aduh saya tuh ngalami persoalan ini, saya tuh paling berat. Waktu saya mengalami persoalan, aduh saya kayaknya paling berat deh gitu ya kan, ngalamin persoalan. Ada ibu-ibu satu kali dia komen gitu ya kan, aduh saya tuh paling berat ya, saya harus kerja, saya harus ngurus rumah, saya harus ngurus anak ya kan, saya harus ngurus hal-hal yang lainnya ada gitu ya Bapak Ibu ya. Dia merasa bahwa apa yang dia rasakan itu adalah satu beban yang sangat berat Bapak Ibu. Ya, satu kali mungkin dia datang ke dalam satu conference atau dalam satu kumpulan atau dalam satu komsel yang isinya ibu-ibu Bapak-bapak. Ya, yang isinya ibu-ibu. Nah, waktu dia ada di situ, ternyata semua ibu-ibu juga sama gitu ya kan. Komennya sama, iya saya juga ini, saya juga itu. Akhirnya, waktu dia ada di dalam tim itu, dia menyadari Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya bukan dia saja yang mengalami masalah seperti itu. Ternyata dialami juga oleh wanita, ibu-ibu yang lainnya. Sehingga waktu dia pulang ketemu suaminya, dia bilang gini, oh baru saya mengerti, ternyata semua laki-laki kayak gitu ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang ada perempuan yang mengalami, aduh masalah saya tuh paling berat, aduh masalah tuh paling pokoknya paling berat ya gitu ya. Sehingga ada banyak keluarga yang seringkali cekcok, suami istri cekcok gitu ya kan. Ya, dianggapnya dia punya masalah paling berat di dalam keluarganya. Tetapi waktu dia ada di dalam satu perkumpulan atau dia pergi ke dalam satu tim, ternyata ada banyak orang mengalami juga seperti apa yang dialami. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, tim itu akan memberikan dukungan kepada setiap kita. Ya, satu dengan yang lain ada dukungan. Waktu kita lemah, waktu kita dalam keadaan frustasi, maka timlah yang bersama-sama mendukung kita. Lalu apa yang kedua? Percepatan. Nah, apa itu maksudnya percepatan Bapak Ibu? Satu kali ada seorang anak
dia sebenarnya umurnya sudah cukup untuk makan sendiri Bapak Ibu. Tetapi karena nggak tahu kenapa anak ini selalu mau mintanya disuapin Bapak Ibu. Dia maunya minta disuapin sama baby sisternya. Dia nggak mau, mamanya udah ajarin makan sendiri dia nggak mau. Pokoknya saya harus disuapin. Sehingga akhirnya anak itu kebiasaan disuapin makannya. Satu kali ada temennya ya di sekolahnya ya, anak ini sudah sekolah misalnya ya kan. Satu kali ada temannya ulang tahun, dia diundang ke ulang tahun. Waktu dia datang ulang tahun, ternyata dia lihat teman-temannya semua nggak ada yang makannya disuapin. Kira-kira apa yang terjadi? Waktu semuanya pada makan, si susternya kan tahu anak ini nggak mau makan sendiri. Datanglah si baby sisternya ini ya kan ke anaknya itu mau menyuapin. Langsung dia bilang, sudah sus nggak usah, sini saya makan sendiri. Dan akhirnya dia makan sendiri Bapak Ibu. Dia bisa makan sendiri. Kenapa? Karena dia melihat sekitarnya semuanya nggak ada yang disuapin. Disitulah ada yang namanya percepatan. Dengan adanya tim, dengan adanya komunitas, ada terbentuk dari beberapa orang, maka akan belajar. Makanya Bapak Ibu yang punya anak sekolah di luar kota atau bahkan kuliah di luar negeri, ya kan? Di situ anaknya belajar mandiri karena dia tidak sama papanya, dia tidak sama mamanya. Waktu anaknya itu ketemu, balik lagi ke rumahnya, maka bapak orang tuanya akan tercengang. Lihat perubahan anaknya. Anaknya sekarang mandiri. Kenapa? Karena lingkungan yang membuat dia seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi ya dengan adanya kita di dalam tim, maka segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu akan terpacu keluar Bapak Ibu. Ya. Satu kali ada pelari gawang putri Bapak Ibu ya 400 meter ya kan. Dan terjadi di Olimpiade beberapa tahun lalu ya kan di Tokyo. Waktu kalau ada pelari yang dari Amerika yang hebat ini ya bernama Sydney McLaughlin kalau nggak salah dengan Dalila Muhammad. Mereka bertanding itu pasti yang namanya rekor dunia, rekor Olimpiade itu akan terpecahkan Bapak Ibu. Dan finalnya itu akan sangat menarik Bapak Ibu. Bahkan hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan, rekor mereka sendiri itu terpecahkan. Ini dengan kata lain apa? Apa artinya Bapak? Artinya adalah waktu kita dalam tim, kita terpacu, kita termotivasi untuk kita lebih mengeluarkan apa yang kita punya. Bapak Ibu coba ikut lomba, ya kan? Misalnya Bapak Ibu lari, saya lari, terus sama lari anak kecil misalnya, sama Jaden deh gitu ya Jude, saya lari. Mungkin saya akan bisa lari, larinya nggak cepet, saya bisa lari santai, saya masih menang, misalnya gitu. Ya, karena tidak seimbang antara saya dan Jaden. Tidak ada terpacu untuk saya bisa berlari cepat. Coba seandainya saya lari dengan sama-sama saya, seperti tadi, ya pelari Amerika ini, lari sama-sama. Maka ada sesuatu yang kita nggak bisa lihat sebelumnya, itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Jadi dengan tim itu akan ada percepatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan adanya kita membangun tim, kita adanya di dalam tim, maka segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu bisa keluar Bapak Ibu. Kalau kita kerja sendiri, mungkin kita nggak pernah terpikir untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, kemarin di Paskah aja ya, ini sesuatu yang baru gitu ya. Ini sesuatu yang baru ya kan, saya lihat. Kalau kita pikir sendiri, kita nggak mungkin bisa bikin goa kayak begini atau apa gitu ya. Terus kemarin ya, dulu pernah ada ya orangnya gitu dibawa naik salib, saya nggak lihat gitu ya. Terus tapi dengan adanya tim, ada orang lain yang lebih memahami, maka kita belajar di situ. Memakai hikmat orang lain untuk kita bisa mendapatkannya Bapak Ibu. Itulah gunanya tim. Jadi kalau kita bekerja dalam tim, akan ada banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama percepatan hal-hal yang keluar dari kemampuan kita. Nah masalahnya ada kita yang gak mau pusing, gak mau repot. Udahlah sama tim repot, gue kerja sendiri saja. Bapak Ibu, Tuhan mau kita kerja bersama-sama. Tuhan mau untuk kita bekerja di dalam jemaat Tuhan secara bersama-sama. Ada dukungan, ada hal-hal yang Tuhan sudah berikan. Kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang ada dalam diri kita. Yang Tuhan berikan. Tuhan mau untuk kita mengeksplor, mengeluarkannya itu. Tetapi kalau kita bekerja sendiri, kita akan lebih cepat lelah. Kita akan nggak mengeluarkan apa-apa. Kita merasa bahwa apa yang kita keluarkan itu sudah yang terbaik. Nah Bapak Ibu, yang selanjutnya di sini dikatakan akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas?
Akuntabilitas itu adalah sesuatu bentuk dari pertanggungjawaban dari apa yang sudah kita kerjakan. Jadi dengan adanya akuntabilitas ini Bapak Ibu, kita masing-masing bisa saling mengawasi. Kita masing-masing bisa saling mengevaluasi. Sehingga dalam kerja tim itu akan menjadi kerja tim yang baik dan menghasilkan hasil yang luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan mau yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang tidak ada teamwork itu yang sempurna Bapak Ibu. Tidak ada Bapak Ibu. Saya juga merasakan seperti itu Bapak Ibu. Saya awal-awal saya bekerja saya bingung. Saya sempat tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa sih ya saya dari mulai kuliah gitu ya sampai saya menikah. Saya gak pernah yang namanya kerja. Baru tahun kemarin saya kerja. Tapi di situ Tuhan ajar saya bisa melihat banyak hal. Bapak Ibu di tempat saya itu seringkali yang namanya terjadinya panitia Bapak Ibu. Panitia seminar internasional dari beberapa institusi gabungan Bapak Ibu. Satu kali saya pernah masuk dalam satu panitia yang saya anggap ini adalah panitia yang dream teams Bapak Ibu. Maksudnya adalah kepanitiaan yang keren. Di sana ada seorang profesor ya yang terkenal, saya nggak usah sebutkan namanya, dia yang penulis buku Bapak Ibu tentang kesehatan. Ada dokter spesialis bahkan bukan saja S2, dia sudah S3 Bapak Ibu. Dan memalukannya lagi Bapak Ibu, di tim itu cuman saya yang hanya gelarnya S1 gitu ya Bapak Ibu. Semuanya minimal adalah S2 gitu. Ya, tapi di situ saya dipilih karena memang waktu itu mereka nggak ada orang untuk live streaming, untuk melakukan banyak hal gitu. Ya, di situ saya masuk. Wah, saya pikir ini adalah dream teams nih. Ini tim yang keren nih, tim hebat nih, orang-orang hebat. Tapi enggak tuh Bapak Ibu, hasilnya juga enggak begitu baik. Tahun berikutnya dibentuk lagi kepanitiaan tersebut. Dan isinya sekali ini bukanlah orang-orang yang hebat seperti awal itu. Ya kan, tetapi orang-orang yang ya mungkin S2 lah, S1 banyak, sederhana. Tapi orang-orangnya itu semangat kerjanya, semangat keterbukaannya, semangat saling mendukungnya itu luar biasa. Dan saya merasakan atmosfer itu, saya dipacu untuk saya bekerja dengan luar biasa. Tapi tim yang pertama ini kalau ketemu rapat bisa 2-3 jam Bapak Ibu. Entar yang si profesor ngomong, kasih nasihat, bla 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 bla. Entar yang dokter lagi ngomong, kasih ini lagi motivasi yang bla 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 bla. Yang ada kita nggak membicarakan dalam rapat itu bagaimana apa yang sudah dilakukan evaluasi. Pada intinya ya sudah ya, nanti kalau ada ini berkabar saja gitu Bapak Ibu. Tapi beda dengan tim yang kedua ini, kepanitiaan kedua. Semuanya kerja. Selalu rapat adalah yang kita bicarakan bagaimana hasilnya. Bagaimana apa yang sudah ada masalah gak David? Ada masalah gak? Gimana sampai di mana kamu kerja? Gimana Fambrat? Semua ditanya. Kesulitan apa? Saya disulit di sini Kak. Gambar-gambar saya gak dapatin. Oh iya kita cari sama-sama. Sama-sama. David dikasihlah saya gambar-gambar. Masukin ini. Jadi saya gak usah pusing. Gak usah lagi namanya cari. Saya tinggal hanya mengedit saja Bapak Ibu. Wah Kak kita mau bikin video. Oh iya kamu kesulitan dapetin source videonya. Oke saya akan bantu. Semua bantu cari-cari. Dan hasilnya cepat dan luar biasa. Saya merasakan, saya merasa tadinya awalnya adalah orang-orang hebat, orang-orang berpendidikan tinggi, adalah tim yang akan kuat. Ternyata orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau bekerja, orang-orang yang siap untuk mendukung, itu adalah kekuatan dari tim tersebut. Ya saya bukan bilang orang berpendidikan tinggi, tetapi ya lebih kepada kita mau bekerja bersama-sama. Tetapi kalau cuman isinya di rapat teori, kasih masukan, harus begini ya, harus begini. Tetapi tidak ada hal-hal yang signifikan yang dikerjakan. Bapak Ibu, pernah satu kali kita mau mengadakan acara besar Bapak Ibu. Ya, dan di situ, di tengah-tengah, tim bisa di stop loh. Di stop Bapak Ibu. Kenapa? Karena progresnya itu nggak baik. Waktu diganti tim lagi orang-orang second layernya gitu Bapak Ibu. Wah itu langsung kalau kata bangunan semen gitu ya kayak orang disiram Bapak Ibu. Serut gitu ya cepat lari Bapak Ibu. Sehingga tepat waktu kita bisa melaksanakannya. Di situ saya belajar, gini ya Tuhan dalam tim. Dulu kan tim saya kalau ada di tim bukan cuma adanya di gereja doang gitu Bapak. Tapi sekarang saya bisa melihat bagaimana kerja tim. Bagaimana Tuhan mau satu dengan yang lain saling mendukung, saling memberi motivasi, saling mendoakan. Kebetulan biasanya kebanyakan kita adalah banyakan anak-anak Tuhan. Tim itu saling mendoakan, saling menguatkan. Ya kita terus dipacu. Nah inilah Bapak Ibu adalah akuntabilitas. Di situ adalah kita saling mengingatkan. Di situ kita saling mengkoreksi. Saya salah. Saya ada sesuatu yang saya lakukan gak benar. Maka saya dikoreksi. Sehingga saya memperbaiki. Dan itu akan menjadi lebih baik.
Inilah yang dibutuhkan dalam satu tim adalah akuntabilitas itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita dikoreksi, kalau kita diberitahukan ada hal-hal itu bukan sesuatu yang untuk menjatuhkan kadang Bapak Ibu. Tapi adalah untuk sesuatu yang membuat kita lebih baik lagi. Mungkin kita berpikirnya, oh yang menurut kita begini benar. Tapi tim atau orang lain lihat, enggak, harusnya begini nih lebih baik. Mungkin kita baik, tapi ada yang lebih baik gitu. Nah waktu kita terbuka, waktu kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka akan kita bisa melihat hasil yang lebih baik Bapak Ibu. Tapi kalau sesama tim, kita hanya memikirkan egoisme diri kita sendiri, nggak mau tahu, pokoknya ini yang gua pikir udah yang paling hebat, nggak mau tahu pokoknya ini yang adalah yang terbaik menurut gua. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Bisakah kita mencapai tujuan bersama yang baik? Belum tentu. Tetapi kalau kita sama-sama mau terbuka, kita mau sama-sama diawasi, kita sama-sama mau dikoreksi, dan kita memperbaiki atau kita melakukan hal yang lebih baik kalau memang ada saran atau masukan yang lebih baik, maka tim itu akan menjadi tim yang dream teams, menjadi tim yang menjadi impian, menjadi tim yang solid, menjadi tim yang efektif Bapak Ibu. Dan yang terakhir, nah di sini adalah dalam tim harus ada yang namanya kasih. Itulah yang Allah mau, yang tadi kalau kita baca tentang anggota tubuh. Setiap kita tidak merasa bahwa kita adalah yang paling hebat. Setiap kita tidak merasa bahwa kita adalah yang paling benar. Setiap kita adalah tidak merasa bahwa kita adalah yang paling mampu. Tapi kita sama-sama mau memiliki kasih. Kalau ada yang kekurangan, kita bisa mendukung. Kalau ada yang lemah, kita bisa memberikan kekuatan. Kita sama-sama satu dengan yang lain. Saling memberikan kasih seperti Kristus. Dia adalah kepala dari tubuh itu. Dia memberikan kasihnya kepada kita. Supaya masing-masing setiap kita adalah sadar. Dan dia mau waktu kita adalah dalam tim. Fokus utamanya adalah bukan pekerjaannya. Tetapi fokus utamanya adalah Kristus yang dimuliakan. Oleh karena itu butuh kasih. Butuh satu hal pengakuan kita. Untuk kita dapat mengasihi satu dengan yang lain dalam tim itu. Inilah yang membalut. Alkitab katakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti orang berdosa kita tutupi. Oh enggak dia enggak berdosa. Bukan. Tetapi dengan kasih kita bisa menegur. Kita bisa memperbaiki. Kita bisa membangun. Kita bisa memberikan encouragement. Dukungan yang kuat kepada orang tersebut. Itu karena adanya kasih. Bukan karena adanya kebencian. Dia emang enggak benar. Dia memang sok. Dia udah. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi dengan kasih. Setiap kita kan gak sempurna ya Bapak Ibu. Setiap kita kan punya kelemahan. Mungkin yang kita lakukan adalah sesuatu kelemahan kita. Tetapi dengan kasih ada orang menegur kita. Itu bukan karena kebencian. Tapi dia mau memberikan supaya kita lebih baik lagi. Nah inilah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dalam Yohanes katakan gini. Aku memberikan perintah kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa dia adalah kasih. Waktu kita mengasihi dimanapun kita berada. Waktu kita membangun teamwork. Kita bekerja sama dengan orang di luar Tuhan mungkin. Bukan anak-anak Tuhan tapi kita memiliki kasih Kristus terhadap teamwork itu. Apa yang akan terjadi? Mereka akan menikmati kasih Tuhan. Mereka akan menikmati kebaikan Tuhan yang mereka rasakan melalui kita. Itulah makanya hari ini tema gereja besar kita adalah menjadi terang. Karena dengan kita memberikan kasih seperti yang Tuhan Yesus mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya kita akan bisa memberikan seperti yang Tuhan Yesus pernah berikan kepada kita. Kasih kita pancarkan kembali ada orang-orang. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita bisa membangun teamwork. Mungkin ada banyak lagi teori-teori. Mungkin ada banyak lagi hal-hal. Tetapi hari ini kita mau belajar. Kalau kita ada dalam teamwork. Kita ada dalam keluarga. Yang di sana lebih dari dua orang. Berarti kita ada di dalam teamwork. Kita harus punya yang namanya dukungan. Satu dengan yang lain harus saling mendukung. Yang kedua. Dalam tim itu harus ada yang namanya kita bisa lebih baik lagi. Percepatan, ada sesuatu yang mungkin tadinya kita ada kemampuan dalam diri kita, setelah kita dalam teamwork itu akan keluar dan kita bisa bekerja lebih baik lagi. Dan yang ketiga, ada akuntabilitas, ada sesuatu mungkin kita diawasi, dievaluasi. Itu bukan karena hal-hal kita itu memang lu nggak mampu, lu nggak, tetapi lebih kepada supaya hasil tim ini menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, seperti Kristus mengasihi kita, demikian jugalah
Dalam tim itu kita saling mengasihi. Kita harus saling diikat dengan kasih Kristus. Karena Alkitab katakan kasih menutupi sekali banyak dosa. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kalau kita mau ada di dalam teamwork, kalau kita mau sungguh-sungguh bekerja sama, ada saling komunikasi keterbukaan, saling memahami satu dengan yang lain. Ya, bahkan kita mau saling mengakui, mungkin kita ada salah, kita mengakui kita salah, tapi kita tidak berhenti kepada udahlah orang lain gak tahu ini gitu. Tapi kalau kita terbuka, kita punya komunikasi yang baik, kita mengakui hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, mungkin kekurangan kita, mungkin tim akan bisa memenuhi atau menutupi segala kekurangan kita. Inilah yang perlu kita bangun dalam kerja tim hari-hari ini. Tuhan mau dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan kita lebih lagi. Khususnya kita tidak bekerja sendiri, tapi kita bekerja secara tim. Kita adalah tubuh Kristus. Masing-masing kita tidak ada yang tidak lebih, dia mah lebih rendah, dia lebih jelek, dia lebih enggak berguna. Tetapi setiap kita punya fungsi dan peranan masing-masing. Mari Bapak Ibu kita bekerja sesuai dengan talenta-talenta, dengan kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada orang kemampuannya yang, saya sih gak bisa apa-apa, saya gak bisa. Tetapi kita punya doa. Dia bisa berdoa dengan begitu luar biasa. Dia bisa siapkan waktu. Dia bisa berdoa, dia bisa berlutut dan minta supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada tim yang bekerja itu. Itu pun juga fungsi dan bagian kita. Jangan pernah katakan saya emang gak bisa apa-apa. Saya emang gak mampu untuk melakukan apa-apa. Setiap kita Tuhan berikan kemampuan untuk kita bisa bekerja dalam tim ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita mau tutup di dalam doa dan nanti kita mengiring. Kita akan pujian mengiringmu. Sebelum kita tutup di dalam doa, nanti Bapak Gembala, tetapi kita mau merenungkan sedikit firman Tuhan pada pagi ini. Biar kita termotivasi Bapak Ibu hari ini. Alkitab jelas. Firman Tuhan sudah jelas bagi kita. Bahwa Tuhan mau kita bekerja dalam tim. Sebagaimana Allah kita yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka adalah tim yang solid. Mereka adalah tim yang luar biasa. Kita bisa melihat, mencontoh, meneladani Allah Bapa kita. Tuhan kita yang kita sembah, Dia adalah Allah Tritunggal. Dia mencontohkan dirinya. Mungkin hari ini Bapak Ibu, tanpa sadar, kita juga ada di dalam tim, khususnya dalam keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Haleluya. Jalan hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tersungkur di kaki-Mu, Yes. rasakan hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu kita merasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu, seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. mengiring-Mu, Mengiring-Mu
bukan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapak kalau kami boleh mendengar firman-Mu hari ini. Terima kasih kalau kami boleh belajar apa yang Kau ingin kami buat sepanjang hari-hari ke depan. Agar kami punya tim kesatuan di dalam membentuk diri kami masing-masing untuk mencapai satu target yang Tuhan ingin kami capai. Terima kasih Bapak buat segala yang baik. Kami menyerahkan semua hidup ini dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus kuatkan kami, pelihara setiap langkah dan jalan kami, agar senantiasa kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapak, kami menyerahkan seluruh firman Tuhan ini dalam naungan-Mu. Biar Roh Kudus bekerja dan nama Tuhan terus dimuliakan. Berkati David Yusmita yang sudah melayani firman Tuhan, keluarga dan anak-anaknya. Tuhan tambahkan hikmat supaya semakin banyak orang-orang diberkati. Berkati juga para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Biar Tuhan juga memberikan hikmat-Mu lebih daripada apa yang mereka punya sekarang ini. Amin. Sehingga makin banyak anak-anak Tuhan diberkati lewat pelayanan yang mereka kerjakan. Amin. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Engkau yang mempunyai segala sesuatu. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya mau tambahin satu hal penting ya buat kita semua, ingat bukan tambahan, tapi David sudah bilang tadi. Satu hal penting, seringkali kita merasa kita doa gak didengar Tuhan. Seringkali kita merasa kok Tuhan gak kasih mujizat buat saya. Seringkali kita merasakan tidak ada kegiatan apa-apa yang dapat memberikan dampak yang besar. Kalau Anda merasakan hal ini, ketahuilah bahwa Anda orang yang paling diberkati Tuhan. Dari mana saya tahu Pak? Kalau kamu sehat, apakah kamu perlu ditolong? Enggak. Kalau kamu kuat, apakah kamu perlu dibantu? Kalau engkau pinter, berhikmat, apakah Allah perlu menambahkan hikmatmu? Tetapi kalau engkau lemah, Allah perlu tolong. Kalau engkau lagi sakit, Anda perlu dibutuhkan pertolongan. Kalau kita di dalam kondisi yang kurang kuat, kita butuh kekuatan. Tapi kalau kita sehat, kalau kita punya hikmat dari Tuhan, kalau kita banyak hal yang bisa kita kerjakan, ketahuilah, acap kali kita tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak ditolong Tuhan. Bukan berarti kita tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Justru kita memiliki kelebihan yang dari Tuhan. Karena itu mengucap syukurlah, kata Daud. Mengucap syukurlah, baik engkau senang maupun sukar. Karena disitulah hikmat, kasih dan marifat Tuhan akan terus melimpah di dalam kita. Itu yang penting yang pertama. Yang kedua, tim kita perlu. Supaya kita menghasilkan karya yang lebih besar. Kita gak mungkin bisa melangkah lebih jauh. Kalau kita sendiri kita hanya terbatas. Tapi kalau kita bersama-sama kita melakukan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, ini kira-kira pesan Tuhan. Bless you. Baik, Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin ya. Saya juga diberkati oleh firman Tuhan. Tapi sebelum saya akan memberikan beberapa pengumuman, mungkin saya mau minta cari 2-3 orang di kiri kanan depan belakangnya, katakan GKP Jatinegara butuh kamu. Ya memang itu. GKP Jatinegara butuh kalian. Butuh Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi dari yang tadi Om David sampaikan, saya kira ya let's make it happen ya gitu ya, ada prakteknya tadi Om David juga bilang itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudara semua. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman titipan pesan dari sekretariat. Hari ini mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak David Yusmita. Tuhan Yesus berkati lebih dan lebih lagi. Dan juga untuk seluruh keluarganya Tuhan Yesus berkati. Dan juga seluruh Bapak Ibu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Dan pengumuman yang selanjutnya adalah minggu depan ya Bapak Ibu, kita akan memasuki Lebaran gitu ya. Jadi ada hari libur, tanggal merah.
Dan gereja di hari Minggu tetap akan melakukan ibadahnya jam 10 pagi di tempat ini seperti biasanya. Jadi Bapak Ibu yang bisa hadir di gereja, kami tetap mengundang Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk hadir dan datang beribadah bersama kami. Itu saja pengumumannya hari ini. Dan Bapak Ibu saudara semua, kita mau siapin untuk memberikan persembahan. Dan saya minta untuk Bapak Pendeta Daniel Iskandar mungkin untuk bisa berdoa bersama Daniel. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang Engkau limpahkan sepanjang hari ini kepada kami. Terlebih kesempatan yang indah kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya ini boleh menjadi pegangan hidup kami memasuki hari-hari esok. Bapa, sebentar kami akan mempersembahkan korban yang Engkau sudah berikan pada kami. Berkat-Mu Tuhan, sebagian kecil akan kami persembahkan sebagai persembahan kami. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau berikan sampai saat ini. Biarlah apa yang kami persembahkan, semua guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba persembahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih sekali lagi Bapa untuk berkat-Mu ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan pujian buat Tuhan. Dari awal ya Bapak Ibu kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, katakan yang tak pernah didengar telinga, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapak Ibu Saudara semua, saya undang bangkit berdiri yuk, sambil musik tetap memuji nama Tuhan. Haleluya. Karena kita tahu kita punya Allah yang begitu hebat, amin. Yang gak pernah kita lihat, yang gak pernah kita dengar, yang timbul dalam hati kita, Tuhan sediain buat kita, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi ya. Dulu,
kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya undang Bapak Pendeta Jonathan Lukas. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada pada hari ini dalam persekutuan ibadah. Biarlah apa yang sudah kami buat, kami kerjakan, kiranya berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Bapa bila kami salah di dalam bertindak, berkata tidak sesuai dengan rancangan Tuhan buat kami. Bapa, biarlah kami boleh memandang ke depan, hari-hari kami penuh dengan kasih kemurahan Tuhan yang terus menyertai setiap langkah dan kegiatan kami. Karena kami tahu di dalam Engkau kami bisa hidup di dalam naungan kasih-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mohon berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama, turunlah kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan di dalam hidup-Mu. Jadikanlah hidup-Mu ini betul-betul menjadi terang bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi tempat dimanapun kami ada. Kasih anugerah Tuhan turun ke atas kamu lewat Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pergilah pulang, terimalah damai sejahtera ini dan jadi berkat. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita naikkan syukur kita. Kita katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan puji syukur bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan puji dan syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Dan sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya.